Ya, sesuai Undang-Undang ASN tentu saja ada ancaman ya, itu kan termasuk juga pidana khusus ya, pidana khusus bisa saja sampai dipecat dari ASN. Nah, kecuali pidana umum ini yang ada ketentuan lagi, ancaman di atas 5 tahun. Yang pertama, langkah kita tentu saja kita akan mencari informasi lebih lanjut. Apakah berita itu benar atau tidak? Berarti kita harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian baik sini maupun yang ada di Res Narkoba Polda Jatim. Yang kedua, terkait status ASN dan P3K, apabila nanti ada surat resmi yang bersangkutan melanggar sesuai dengan apa yang ada di berita, ya akan kita tindak lanjuti sebagaimana undang-undang ASN dan aturan yang menyangkut P3K. Sanksinya seperti apa? Ya kita menunggu surat resmi dari Res Narkoba Polda Jatim. Karena hanya itu yang kita bisa untuk memberikan sanksi. Kalau masih berita, nah kita harus klarifikasi dulu kebenarannya berita itu. Yang jelas kita juga aktif berkoordinasi dengan Polda Jatim seperti apa yang terjadi. Nah, status yang bersangkutan kejelasannya seperti apa ya kita tunggu surat resmi dari Res Narkoba Polda Jatim. Tentu saja kita juga mempersiapkan alternatif apabila nanti surat resmi itu datang. Nah, kita tunggu dulu lah sampai kepastian itu benar-benar dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Tapi Pak Kasir sendiri tadi kan kesini ya? Ya. Dia sudah coba kontak yang bersangkutan dua orang ini. Pak Kasir tadi juga menyampaikan ke kami, yang melaporkan ada stafnya seperti itu. Tetapi Pak Dokter sendiri masih berusaha koordinasi dengan pihak yang berwenang ya. Kalau yang bersangkutan tadi tidak cerita, tapi saya minta Pak Dokter Kasir nanti koordinasi dengan rekan-rekan Polda Jatim untuk yang bersangkutan. Karena mesti bahasanya beda. Kalau yang bersangkutan langsung dengan yang petugas sendiri kan beda. Lah pembelaan itu kan mesti ada. Kalau kita tanya oh enggak, ini kan bisa saja terjadi. Tapi kalau kita koordinasi dengan instansi yang terkait itu yang bertanggung jawab. Saya kira itu perlu statusnya ASN sebagai apa di dinas? Kalau statusnya Kasubag Keuangan kayaknya. Keuangan sama stafnya yang P3K. Statusnya seperti kantor Pak ya? Satu ruangan. Kalau itu saya belum tahu. Kelihatannya satu instansi lah. Ya. Kalaupun ini benar kan kayak jabatan begitu kan Kasubag Keuangan cukup vital ya. Ini gimana? Nanti kalau terjadi kekosongan segera digantikan. Iya. Ya, kekosongan seandainya kita berandai aja dulu ya. Seandainya itu belum terjadi, kekosongan yang ada ya segera kita isi. Itu kalau terjadi alternatif yang terjelek ya. Tapi kita lihat dulu lah perkembangannya seperti apa. Kita tidak mau belum ada surat resmi dari sana tiba-tiba kita melangkah, justru nanti kita akan salah. Pak, biasanya proses hukum kan lama Pak? Penahanan aja sudah ya kalau seandainya nanti sudah ada surat ini seumpama ada penetapan tersangka, itu harus berhenti sementara sampai proses hukumnya selesai. Di saat berhenti sementara itu baru kita tunjuk untuk pelaksanaan PRH atau PRT. Pak, tapi ASN yang kena narkoba ancamannya berat atau gimana? Ya, sesuai Undang-Undang ASN tentu saja ada ancaman ya, itu kan termasuk juga pidana khusus ya. Pidana khusus bisa saja sampai dipecat dari ASN. Nah, kecuali pidana umum ini yang ada ketentuan lagi, ancaman di atas 5 tahun. Kalau P3K-nya nanti bisa diputus kontraknya sama, ASN sama P3K itu sebenarnya prinsipnya kan sama. Dia juga pegawai negara ya, artinya yang punya hampir sama lah regulasinya. Prosesnya pun saya yakin hampir sama. Justru P3K ini nanti bisa saja bagian hukum
hukum atau siapa? Ke Polda. Dinas Kesehatan. Ya, ini masih tahap koordinasi ya. Tahap koordinasi tentu saja nanti yang besar ada kita Pak pemerintah daerah, karena kita mewakili pemerintah daerah. Ya, bagian hukum nanti akan menanyakan kaitannya dengan berita yang beredar hari ini.